أن لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولياته وذريته سيقول لكم الفاتحة. آمين. Sumaru jamil kubur minal muslim wal muslimat wal mubawwa minal masari ila ila mawquri biha bani wa bariya khususan ila abaina wa ummahatina wa sadina wa sadan masani wa masayidina wa sadina wa liman tabana bisababi khususan sumaruki bab sukarti ton sumaruki ibu sutiam ton sumaruki ahli kubur minal muslimat wal mu'minina ila ahlina wa ila ahlikum ghafaran wa lakum syai'ul lailahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina awalina al-akhirin al-salim al-tabarok al-alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamdan yafina amma wa tuqaddam majid ya rabbi rabbana lakal hamdu kama yaqulu ijaz dari karena hadis sultani Allahumma shalli alaihi salatan pun disambut oleh Bapak Ketua RT 3 Bapak Muthalib vokal ugi panggilan kalau sebenarnya Bersun Masbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hormati Bapak Hasim sebagai Sohibul Bait, yang saya hormati bapak-bapak warga RT 3 RW 3 yang kami banggakan, mas-mas mbak-mbak dari Universitas Negeri Semarang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan rutin bulanan RT 3 RW 3 sekarang. Telah memberikan waktu dan tempatnya untuk pertemuan kita kali ini, dan juga kepada bapak-bapak warga RT 3 yang juga menyempatkan menghadiri undangan kita. Dan tak lupa juga mungkin ini ada spesial, biasanya tidak ada mas-mas, ini kali ini malam ini ada mas-mas dan mbak-mbak dari UNES yang mungkin nanti kita kasih waktu untuk memperkenalkan di mas mbak. Selanjutnya semoga dalam pertemuan ini nanti kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, bisa urun lembe. Selanjutnya sambutan Sohibul Bait pada Basim, waktu dan tempat kami persilakan.
Jadi maksud dan tujuan kami ada di sini adalah kami mendapatkan tugas dari salah satu dosen, Bapak. Jadi tugasnya adalah untuk memberikan layanan, mungkin kalau bahasa gampangnya adalah sosialisasi mengenai apa? Mengenai komunikasi efektif antara suami dan istri. Ini sebelumnya mohon maaf ya Bapak sekalian, kalau sekiranya materi ini memang ya takutnya dari kami seolah menggurui ya, karena tapi ini adalah bagian dari tugas yang harus kami lakukan. Jadi di sini ya gampangnya kita sharing ya Bapak-bapak. Jadi kami dapat teorinya dari pembelajaran di perkuliahan, bapak-bapak tentunya sudah tahu lah prakteknya seperti apa berkomunikasi dengan istrinya bapak-bapak. Jadi sini nanti akan dibantu oleh Mas Sumu untuk menjelaskan dan diskusi bersama profesornya. Kami juga di sini istilahnya belajar menyampaikan, belajar bersosialisasi seperti ini. Dan atau mohon sangat sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Sugeng dalu, selamat malam Bapak-bapak. Saderenge kula nyuwun pangapunten anggere matur kula mboten saged basa ngeten. Mungkin campur-campur nggih Pak ageng basa Indonesia. Jadi mriki kula akan apa ya? Bahasa Indonesia saja ya. Di sini akan menemani bapak-bapak sekalian untuk membahas tema-tema atau topik-topik yang terjadi di keseharian bapak-bapak, yaitu komunikasi lawan jenis atau dalam hal ini adalah komunikasi antara suami dan istri. Sebelumnya tentu kalau orang Jawa bilang itu ilmu kelakuannya tampil aku juga. Nah, sementara kalau lantai-lantai ini dari lagu ini anaknya saya sudah mendapatkan mungkin materi dari bapak di sini sudah menjalaninya atau praktek sehari-hari. Jadi harapannya dengan nanti yang bisa kita bahas yaitu saling melengkapi atau jangkep Pak. Nanti saya minta kesediaan bapak-bapak untuk diberi pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu, kemudian nanti kita diskusikan ya pertanyaannya mengenai itu tadi bagaimana pola komunikasi antara suami dan istri. Pertanyaannya tentunya tidak susah-susah dan isi pertanyaannya itu adalah hal yang keseharian yang bapak-bapak temui ketika berinteraksi dengan istri bapak-bapak. Mungkin dari mbak-mbak bisa dibantu untuk mengasihkan pertanyaannya. Makin nanti itu ada pertanyaan di bapak-bapak, nanti yang mendapatkan kertas niku saged dibaca dan mungkin dijawab, ditanggapi dengan sebisa-bisanya pun ya maksudnya boten enten bersalah ya Pak di bahan diskusi mawon Bapak. Tetapi juga ada komunikasi nonverbal, yaitu dari gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara dan hal-hal yang selain kata-kata. Kemudian kenapa sih komunikasi suami istri ini menjadi penting? Karena ini saya mengutip dari buku yang berjudul bahasa Inggris ini judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus, yang kurang lebih artinya kalau cowok dari planet Mars dan perempuan itu saking planet Venus. Buku ini mencoba menjelaskan hubungan
Buku ini mencoba membantu terciptanya hubungan yang harmonis antara suami istri dengan menyadari adanya perbedaan di antara keduanya. Jadi kalau pengibaratan di dalam buku ini adalah pria dan wanita itu dari planet yang berbeda, kemudian diturunkan ke bumi, kemudian mereka itu menuntut pasangannya untuk saling mengerti. Nah, pemahaman perbedaannya antara pria dan wanita menurut buku ini ada 3 bapak-bapak. Yang pertama itu dalam hal menghadapi masalah. Kalau pria menghadapi masalah itu biasanya itu memilih diam dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus sih bapak nih, biasanya kali ngopi, rokokan, tengah ngeten piyambakan. Sementara, pripun Pak? Kali. Sementara ibu-ibu itu menghadapi masalah itu sering sambat ngeten nggih. Tapi bapak-bapak mencoba memberikan solusi. Menurut ini hal itu kurang tepat karena sebenarnya wanita itu ingin bercerita itu cuma ingin didengarkan dan dipahami perasaannya tanpa diberi solusi gitu. Karena kalau ketika bapak-bapak memberi solusi terkesannya itu bapak-bapak ibu menurut si ibu ini boten perhatian, boten paham malah namun fokus sekali masalahnya. Nah, sementara kalau bapak-bapak ada masalah itu sukanya menyelesaikan sendiri, berpikir sendiri, mencari solusi. Lah ibu-ibunya kadang bertanya ada apa gitu. Bapaknya bilang nggak apa-apa, padahal bapak ini tuh lagi mencari solusi. Nah, di sini ibunya kadang penasaran dan malah jadi beradu mulut. Ngeten itu hal yang pertama dalam menghadapi masalah, tentunya itu berbeda. Yang kedua, perbedaan mulai itu dalam hal komunikasi. Terus antara suami dan istri, pria dan wanita itu komunikasinya tentu berbeda. Kalau bapak-bapak atau pria itu sukanya ngomongnya itu langsung to the point, ke inti masalah tanpa berbelit-belit atau kode. Sementara kalau ibu-ibu yang setri itu biasanya ngagem perumpamaan apa nggih bahasane nggih tidak langsung ngagem kode. Misal apa nggih gila intinya pun buatan tutup poin itu ngagem kode-kode. Kemudian yang nomor 3 itu perbedaannya lagi dalam hal romantisme. Niki contohipun ketika awal-awal riyen kenalan pacar empot ya. Ini sakit juga itu. Gini pergi lawas di sakit. Kemudian Mbak sama adiknya sama di makan kemudian perbedaan itu perbedaan ini kebutuhan batinnya atau psikologis. Kalau bapak-bapak niku keinginan utamanya itu adalah merasa berguna, merasa bisa dihargai. Kemudian wanita itu seperti tadi sudah dijelaskan bahwa keinginan utamanya itu ingin dipahami perasaannya. Nah, kemudian seperti itu untuk secara teoritis dan filsafat seperti itu Pak. Tapi kalau melihat pengalaman dari yang saya juga punya orang tua bilang, sepertinya tidak semudah itu. Sepertinya. Suami harus sering ngalah berarti. Pada poin tertentu yang sekiranya itu untuk menghindari konflik direkomendasikan memang iya Pak, untuk menghindari konflik. Tetapi kalau itu adalah masalah-masalah urgent yang memang sekiranya masalah-masalah baik itu mungkin keuangan, ekonomi apapun itu yang memang akan menimbulkan masalah besar, maka sebagai laki-laki kita harus tegas. Meskipun memang
tentunya pasti bakal ada konflik dan segala macam. Tapi kalau dikatakan lelaki harus lebih sering mengalah, tidak juga. Saya tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena bukan mengalah, tapi coba memberikan pengertian lebih lanjut, dan ya semoga bisa mengena di perasaan istri seperti itu. Di sini kan saya kan terinspirasi itu kan karena ini. Apa harapan Anda terkait pola komunikasi dengan pasangan? Padahal komunikasi sudah terjalin, kan situ. Ada yang komunikasi sudah terjalin. Tetapi lagi-lagi, karena ini kalau asumsi saya, cowok atau suami itu cenderung rasionalitas. Kalau cewek pakai hati. Sebetulnya unsur manusia ada hati dan pikiran. Ini harus saling melengkapi. Nah, ini perlu dibedah. Karena kalau ini nggak terbedah, ini kan saling melengkapi. Apa ungkapan hati diucapkan sebelumnya, dipikir dulu sini. Atau orang bisa mengatakan think today and speak tomorrow. Besok. Dalam arti konteksnya di sini itu hati kita pengen apa, harapan apa, kita akumulasikan di sini. Kita apa ya, diseleksi di sini. Mana yang terbaik kita ungkapkan. Kan di situ. Tapi lagi-lagi menjadi bumerang. Kenyataannya saya punya teman, komunikasi sudah, keterbukaan sudah, manajemen keuangan sudah, kan di situ. Terus yang menjadi kendala itu menjadi persoalan apa? Lagi-lagi kan akhirnya kan ini persoalannya kan, oh berarti suami harus saling selalu mengalah. Ujungnya di situ. Karena wanita itu sekali sakit, hatinya itu tergores, tidak akan. Kalau laki-laki kan pakai di sini kan, pakai di sini, pakai rasional. Udahlah. Lalu di sini kan, jadi cenderung memang itu konteks itu tidak ada jawaban. Wanita harus dimengerti dan tidak mau mengerti. Akhirnya menjadikan apa? Sang suami bukan kalah, tapi ngalah. Kan itu kalau Jawa. Ngoten Mas. Oke, Terima kasih Pak atas sarannya. Jadi memang ya kadang nyatanya ya Pak, di dalam kehidupan kenyataan memang kadang seperti itu, dan ada banyak faktor lain yang memang mempengaruhi hal-hal seperti itu. Dan dari Bapak yang lain barangkali ada tanggapan atau pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Mungkin ada yang pasangan muda mungkin di sini barangkali. Karena saya suami, jadi saya juga diskusi dengan seorang ibu, dengan seorang calon ibu lah. Calon ibu. Jadi gini, saya mau tanya, wanita atau istri ini cenderung soal manajemen keuangan, cenderung pengen dibelah. Apakah menjadi fokus semuanya keuangan masuk ke bendara istri? Tolong dijawab. Tiga-tiganya, apakah semuanya, katakan gini, apakah semuanya pengen ini dibawa istri semua sebagai manajemen bendahara, dapur lah. Apakah ada toleransi? Silakan, dompet terisi kan gitu. Nah itu, monggo dijawab satu-satu. Sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Pak Toleng. Dari Bapak. Pak Taim. Pak Muda. Berkaitan dengan pertanyaan terkait dengan manajemen keuangan yang harus diberikan kepada istri sepenuhnya atau suami yang memegang keuangan juga. Itu dari pendapat saya pribadi sebagai seorang perempuan, mungkin kedepannya saat saya sudah berumah tangga atau sudah menjalin hubungan dengan suami, mungkin keuangan bisa dibagi menjadi dua dengan rata. Bukan berarti semuanya itu dipegang istri. Mungkin beberapa keperluan rumah tangga yang nantinya mungkin bisa menjadi kebutuhan pokok di rumah tangga tersebut, seperti misalkan biaya pokok kebutuhan sehari-hari, kemudian biaya anak dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dipegang istri karena nanti langsung dikelola oleh sang istri. Agar nantinya mungkin bisa lebih tertata, karena kan mungkin fokus
kepala rumah tangga itu lebih ke pekerjaan. Mungkin apa ya, untuk bagian dari suami nantinya kan pasti membutuhkan biaya lain seperti mungkin kebutuhan pribadinya atau hal-hal lain yang menjadi kebutuhan dasar pria tersebut mungkin bisa dipegang oleh suami itu sendiri. Itu dari saya. Saya izin juga menurut saya setuju dan sepakat oleh teman saya yang dikatakan oleh Wayunas ini bahwasanya manajemen uang itu perlu dibagi dua. Kenapa? Karena seolah-olah ataupun mohon maaf ya, nanti siapa tahu dari suami ataupun istri di luar sana ataupun ada kebutuhan yang mendesak yang kita mungkin kurang tahu ataupun suami istri yang di salah satunya itu yang satu memenuhi. Saya bawa uang, aku jalan tekan diri juga. Tapi kesepakatan di situlah ada keterbukaan. Artinya keuangan di dompet itu bisa terfilter, kita melihat karena ada keterbukaan. Habis kemana kan ketahuan. Judul di mana ketahuan. Itu jangan asal dikasih tanpa ada kesepakatan. Meskipun suami juga punya hak bawa uang, tapi kalau misalkan tidak ada kesepakatan, tanpa ada kesepakatan artinya keterbukaan di situ. Uang itu si suami ini pasti dolanan, makanya banyak perselingkuhan di situ. Nah, itu gitu ya. Makasih. Kaya iki bapak iki mbak iki nandur gedang nandur kabeh bojone kabeh. Tapi hukum. Pokoknya bujuke apa ono. Mungkin kami cukupkan, sekali lagi mohon maaf